Salam sejahtera Bapak, Ibu, Guru, serta anak-anak yang saya kasihi, jenjang SMP dan SMK serta SMA, Sekolah Kristen Kanaan dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah kita dan mari kita akan mengawalinya dengan menundukkan kepala, kita berdoa dalam hati sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulai ibadah. Mari kita akan menaikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 212. Kidung Rohani nomor 212. Kita naikkan satu bait saja. Tuhan suruhku bersinar terang, seperti pelita menerangi malam, bersinar di dunia yang gelap, giatlah beramal dimanapun. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama, saya mengajak untuk berdoa. Kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan dalam ibadah kita, jenjang SMP, SMA, dan SMK Sekolah Kristen Kanaan. Saya berikan judul, Jangan Menipu Tuhan. Jangan menipu Tuhan. Bapak, Ibu, Guru, dan juga anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar judul firman Tuhan yang akan kita renungkan, yaitu jangan menipu Tuhan, mungkin sudah terpikir di dalam benak kita pribadi masing-masing, manusia itu dapat menipu sesamanya, dapat menipu satu sama lain yang disebut dengan sesama manusia. Tetapi bagaimana manusia itu dapat menipu Tuhan? Kalau dengan sesama, karena ada keterbatasan dengan sesama. Artinya bahwa sesama manusia ada kekurangan, ada keterbatasan. Dan salah satunya adalah manusia itu atau sesama manusia itu bukanlah serba tahu. Tetapi Tuhan atau Allah saat ini yang kita sembah adalah Tuhan dan Allah yang Maha Tahu. Jadi kalau membaca dari judul firman Tuhan yang akan kita renungkan, suatu hal yang mustahil kalau jangan menipu
Tuhan atau Allah. Karena memang tidak dapat menipu Tuhan, memang tidak dapat membohongi Tuhan. Jadi tidak perlu yang disebut dengan sebuah peringatan, jangan menipu Tuhan atau jangan membohongi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, para pengajar, guru, ya, jenjang SMP, SMA dan SMK, serta anak-anakku sekalian dimanapun berada, walaupun memang manusia tidak dapat menipu Tuhan, menipu Allah, tapi pada kenyataannya, realnya, manusia melakukan yang disebut dengan menipu Tuhan, menipu Allah. Dalam Alkitab ada diceritakan sebuah kisah suami istri yang rebah. Namun kemudian dikatakan bukan hanya rebah, melainkan mati. Hanya selisih 3 jam. Suaminya lebih dahulu, kemudian baru istrinya. Dalam kitab Kisah Para Rasul diberitahukan kepada kita semua. Mari kita membuka dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5, ayat 1 sampai 11, di sini adalah bercerita tentang suami istri Ananias dan Safira. Yang keduanya, mereka itu rebah, kemudian mati. Rebah, kemudian mati. Ya. Kenapa sepasang suami istri ini, Ananias dan Safira, rebah dan mati? Alkitab, Kisah Para Rasul, memberitahu kepada kita bahwa mereka itu mendustai Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus, menipu Roh Kudus adalah merupakan perbuatan menipu Tuhan, menipu Allah, mendustai Tuhan, mendustai Allah. Karena Roh Kudus adalah roh daripada Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5, Rasul Petrus mengingatkan kepada Ananias, yang kemudian mengingatkan setelah peristiwa Ananias, suami Safira itu mati. Hanya 3 jam ya selisihnya. Dan Rasul Petrus mengingatkan akan perbuatan yang dilakukan oleh Ananias, yang selanjutnya juga diingatkan kepada istrinya, yaitu Safira. Yang intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira itu merupakan perbuatan yang berhubungan dengan ketidakjujuran di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Maka dari peristiwa ini, kita semua, baik saya, Bapak Ibu sekalian, serta anak-anakku semua, jenjang SMP, jenjang SMA, SMK, dimanapun berada, sekolah Kristen Kanaan, diingatkan bahwa betapa pentingnya kita hidup yang disebut dengan jujur di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Jangan sekali-kali kita melakukan ketidakjujuran di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Manusia boleh kita tipu, tetapi Tuhan tidak dapat kita tipu. Manusia dapat kita dustai, tetapi Tuhan tidak dapat kita dustai. Maka dalam Alkitab, beberapa ayat pun memberitahu kepada kita. Amsal pasal 3 ayat yang ke-32 memberitahu pada kita. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana penulis kitab Amsal mengingatkan kepada kita semua. Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-32. Amsal pasal 3 ayat yang ke-32.
Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi yang pertama, bahwa ketidakjujuran di hadapan Tuhan itu adalah merupakan sebuah kekejian. Maka kita harus belajar untuk hidup sebagai orang jujur jikalau kita ingin dikatakan bergaul erat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Allah. Maka janganlah saat ini kita menipu Tuhan. Janganlah saat ini kita mendustai Tuhan. Jikalau kita mendustai Tuhan, jika kita menipu Tuhan, maka dikatakan kita adalah orang-orang yang berbuat keji di hadapan Tuhan. Yang kedua, dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang kedua, penulis kitab Amsal juga memberitahu pada kita, Amsal pasal 14 ayat yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Penulis kitab Amsal memberitahu, bukti orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berjalan dengan jujur. Yang artinya, jujur di hadapan Tuhan, tidak menipu Tuhan, tidak mendustai Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang sesat jalannya menghina Dia. Artinya pula, jikalau saat ini kita tidak hidup jujur di hadapan Tuhan, maka kita menghina Dia, menghina Tuhan, menghina Allah. Lebih mudahnya kita menganggap Tuhan itu sama seperti manusia. Ada keterbatasan, tidak mau tahu. Tuhan tuh maha tahu. Yang ketiga, Amsal pasal 15 ayat yang ke-8. Amsal pasal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Saat ini kalau kita mau dikatakan orang jujur, bukan orang fasik, kita bisa melihat dari kitab Amsal pasal 15 ayat 8 ini, dari segi korban, dari segi doa. Kalau kita mau dikatakan orang jujur, doanya dikenal oleh Allah, maka saat ini janganlah kita menipu Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita mendustai Tuhan dalam hidup kita, sama seperti halnya dengan kisah tadi, Anania dan Safira. Mereka menjual tanah sekian harganya. Tetapi mereka mengatakan sudah semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Katakanlah, jika mereka menjual tanah itu, kalau dihitung dengan rupiah saat ini, katakanlah, semisalkan 100 juta tanah mereka laku dijual. Tetapi ketika mereka menyerahkannya di kaki Rasul, mereka mengatakan 50 juta. Ini sudah semua hasil penjualan. Padahal dijualnya bukan 50 juta, tetapi mungkin ada 100 juta. Tetapi mereka mengatakan ini sudah semua 50 juta aku serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan, Allah mengingatkan melalui Petrus, bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan menipu Allah, menipu Tuhan. Tidak jujur. Maka akhirnya apa? Setelah mereka diingatkan, harusnya mereka kemudian menjadi sadar, dan mereka tetap pada perbuatan yang dari dasar hati mereka. Akhirnya mereka mati. Karena ada perbuatan yang disebut dengan kekejian bagi Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, guru-guru jenjang SMP, SMA, dan SMK, serta anak-anak SMP, SMA, SMK, sekolah kesengkalan di mana berada, mari kita belajar. Belajar yang disebut dengan kejujuran. Jangan kita menipu Tuhan. Manusia bisa ditipu, manusia bisa didustai, tetapi Tuhan itu tidak dapat
mendustai. Tuhan tidak dapat ditipu oleh kita. Biar kiranya firman Tuhan yang singkat ini kita bersama-sama renungkan. Sudahkah saat ini kita hidup dalam kejujuran, terutama jujur di hadapan Tuhan, jujur kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita menipu Tuhan, jangan sekali-kali kita mendustai Tuhan. Amin. Mari kita akan akhiri pujian dengan menaikkan pujian kembali nomor 212. Kidung Rohani nomor 212. Menaikkan bait satu saja. Bait yang ketiga kita naikkan. Satu bait, tapi bait ketiga. Tuhan suruhku bersinar terang, beritakan Injilnya ke segala bangsa, selamatkan orang berdosa, giatlah bersaksi dimanapun. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Doakan kembali saya pimpin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap Engkau dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kepada kami semua sebagai orang-orang yang menaruh percaya kepada Engkau untuk belajar kejujuran dalam hidup kami. Karena ketidakjujuran adalah hal yang sangat keji di hadapan-Mu. Ketidakjujuran adalah hal yang sangat sesat di hadapan-Mu. Ketidakjujuran adalah hal yang menghina Engkau. Maka kami belajar untuk hidup jujur di hadapan-Mu. Kami belajar untuk tidak menipu Engkau. Kami belajar untuk tidak mendustai Engkau. Kami belajar Tuhan untuk menjadi orang-orang, menjadi umat-Mu yang dikenal oleh Engkau. Tuhan Yesus, hamba-Mu mendoakan semua jajaran yang ada di Sekolah Kesehatan Kanaan, baik itu yayasan, manajemen, Bapak Ibu sekalian, para pengajar, dari jenjang SMP, SMA, maupun juga SMK. Biar akhirnya Engkau memberkati mereka semua dan melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau dari sekarang hingga selamanya. Haleluya. Amin. Baik, ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.